pada pagi hari ini bertemakan menghitung hari-hari. Sekali lagi, menghitung hari-hari. Ya, ada lagunya itu ya. Menghitung hari. Bukannya apa itu? Ajar kami Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-13. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, kita lihat saja di depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, hari-hari yang kita lalui menurut penanggalan umum begitu gampang kita menghitungnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Apalagi bagi saudara pegawai, ya, sangat gampang menghitung hari, menghitung tanggal. Beda dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, kita menghitung hari, bukan menghitung tanggal. Kalau pegawai negeri, pegawai swasta itu menghitung tanggal, ya, tanggal berapa udah mau gajian. Kalau kita yang penting kita tahu hari ini hari apa, ini ibadah apa, ini udah hari Sabtu, oh besok hari Minggu, ya, sudah. Tetapi hari-hari yang kita lalui menurut penanggalan umum itu memang mudah sekali untuk kita hitung, sudah. Tetapi dalam pandangan Allah ada hari-hari yang terhitung, ada hari-hari yang tidak terhitung. Hari-hari yang kita lalui ini tidak semuanya dapat terhitung oleh Allah. Jadi pergumulan kita, pertanyaan kita adalah bagaimanakah kita berusaha untuk diperkenan Allah sehingga hari-hari kita itu dapat dihitung oleh Allah. Coba kita periksa dalam Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal 5. Kita buka dulu Kejadian pasal 4. Dia berkata begini, saudara. Kejadian pasal 4, ada satu generasi yang bernama generasi Kain. Ya, generasi Kain. Kita buka Kejadian pasal yang ke-4. Ayatnya yang ke-18. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada dan yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal, dia menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dan seterusnya. Kalau saudara periksa ayat-ayat dalam Kejadian pasal yang ke-4 ini sepintas mirip dengan Kejadian pasalnya yang ke-5. Keturunan Adam melalui Set. Jadi Kejadian 4 itu keturunan Adam melalui Kain. Kita baca. Ya, sekali lagi. Dalam Kejadian pasal 4 ada keturunan Adam melalui Kain. Dan dalam Kejadian pasal yang ke-5 kita membaca keturunan Adam melalui Set. Ada bedanya. Coba kita lihat, periksa sejenak. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati.
ada beda yang sangat mencolok antara daftar keturunan Adam melalui Kain dan daftar keturunan Adam melalui Set. Bedanya adalah daftar keturunan Adam melalui Kain itu disiarkan, disampaikan hanya ringkas saja. Bahwa si A kemudian punya anak, kemudian punya anak lagi, ringkas. Tetapi keturunan Adam melalui Set dibicarakan sampai kepada tahun-tahun umurnya. Kalau keturunan Adam melalui Kain tidak dibicarakan tahun-tahun umurnya, tidak. Tidak dibicarakan tahun berapa dia memiliki anak, berapa jumlah tahun-tahunnya, berapa jumlah umurnya, tidak diberitahu. Tetapi keturunan Adam melalui Set diuraikan secara tertulis, secara jelas, kapan dia lahir, kapan dia mempunyai anak, kapan dia memiliki keturunan, kapan kemudian dia mati. Tertulis dengan jelas. Ini beda. Kita ketahui bersama, keturunan Adam melalui Kain itu kemudian habis. Apa? Habis. Sekali lagi, keturunan Adam melalui Kain itu lenyap, tidak ada sampai sekarang ini. Yang ada sampai sekarang ini adalah keturunan Adam melalui Set. Kita mengetahui sampai pada keturunan yang ke-10, semua manusia itu dibinasakan oleh Tuhan. Air bah. Ya, saudara. Dibinasakan, mati binasakan. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup, yaitu keturunan Adam melalui Set. Sekarang kita bertanya, kenapa daftar keturunan ini berbeda? Kenapa kedua daftar ini terlihat perbedaannya, uraiannya berbeda? Bukankah kedua-duanya sama-sama tertulis dalam kitab Kejadian? Ini jawabannya. Karena daftar keturunan Kain itu adalah orang-orang yang tidak memperdulikan persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, daftar keturunan Adam melalui Kain adalah orang-orang yang tidak memperhatikan persekutuan dengan Allah. Sedangkan daftar keturunan Adam melalui Set adalah orang-orang yang memperhatikan hidup pergaulan dengan Allah. Di Selasa kemarin di rumah keluarga Bapak Leo dan Ibu Masta, kita membahas tentang Habel, seorang keturunan yang ke-7. Bagaimana umur 65 tahun, setelah itu dia memberikan hidupnya seluruhnya. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Kenapa? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa dia diangkat oleh Allah? Karena dia bergaul dengan Allah. Hah? Saya bilang apa? Salah itu. Adalah Henok. Ya, Henok dia bergaul dengan Allah. Seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi keturunan dari Adam melalui Set ini adalah orang-orang yang memilih untuk bergaul dengan Allah. Itulah sebabnya mereka dicatat umurnya. Orang yang tidak bergaul dengan Allah, umurnya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Hari-harinya itu tidak dipedulikan oleh Tuhan. Beda dengan orang-orang yang bergaul, yang beribadah kepada Tuhan. Allah memperhatikan mereka sampai tahun, sampai umur mereka dicatat. Saudara, hidup kita pun demikian sebagai anak-anak
ini mulai dicatat oleh Allah. Hari-hari hidup kita mulai dicatat oleh Allah. Ada permulaannya. Keluaran 12 ayat yang ke-12, orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menetapkan kepada mereka 1 bulan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, semua anak sulung dari anak sampai Keluaran 12 ayat yang ke-12 itu ya. Coba kita lihat. Apa saya yang salah catat? Ayatnya yang ke berapa itu yang bilang pada bulan inilah akan menjadi bulan pertama bagimu. Ada awal bagi orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan berkata bulan inilah. Kita tidak mengetahui penanggalan apa yang dipakai mereka sementara mereka tinggal di tanah Mesir. Kita tidak mengetahui penanggalan dan mereka memakai penanggalan apa. Mungkin penanggalan Mesir atau penanggalan mereka sendiri. Tetapi sejak mereka keluar dari tanah Mesir, sejak itulah Tuhan berkata, bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu. Ya. Mereka mendapatkan bulan yang pertama waktu mereka mulai dihitung oleh Allah. Itulah pertama kali waktu bagi orang Israel dihitung oleh Allah. Ya. Ayat 2 maksud saya. Bulan inilah, kita baca Keluaran 12 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dia tidak tahu bagaimana apa penanggalan yang mereka pakai, latar belakang. Sudah pokoknya bulan ini ketika kamu keluar dari Mesir, inilah bulan pertama. Bulan di mana Allah mulai mencatat hari-hari mereka, saudara. Hari-hari di mana mereka hidup. Saudara, hari-hari di mana kita hidup. Kita ingin setiap hari itu Allah memperhatikan kita, bukan? Kita ingin setiap hari kita tidak berlalu dengan sia-sia. Kita ingin setiap saat dalam hidup kita tidak bergulir begitu saja dengan sia-sia. Makanya waktu menurut orang Israel dan waktu menurut orang Yunani itu berbeda. Waktu menurut orang Yunani itu berputar. Ya, berputar. Artinya toh nanti akan datang misalnya Senin, akan datang lagi hari Senin. Hari Minggu, toh minggu depan akan datang lagi hari Minggu. Jadi nanti akan ada lagi, berputar saja. Tapi bagi orang Ibrani, waktu itu garis lurus. Jadi betul harinya sama, misalnya sekarang hari Minggu, minggu depan harinya sama, tetapi beda. Minggu yang kemarin sudah kita lewati, dia tidak berulang lagi. Allah ingin memperhatikan hari-hari dalam hidup. Itulah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Seperti doa Musa hamba Tuhan itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kita saat kita lahir baru, saudara-saudara yang kasih, kita menerima kehidupan yang baru. Saat itu pula Tuhan mulai menghitung hari-hari kita. Tetapi ada hari-hari di mana terlewat dengan sia-sia. Ada hari-hari di mana
tidak dihitung oleh Allah. Coba kita belajar dari sejarah Israel. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 18. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Lanjut. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Lanjut. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Perhatikan, 450 tahun. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis. Bin Kis atau bin Kus? Bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, coba kita lihat berapa tahun ini dituliskan dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Menuliskan secara singkat. Saudara lihat ada tahun-tahun di sana. Saudara hitung. Itu menuliskan berapa tahun sejak Israel keluar dari Mesir sampai mereka mendirikan bait suci dalam zaman pemerintahan Salomo. Coba kita lihat yang kita sudah baca tadi, baik ayat yang ke-18. Lihat. Ada 40 tahun Tuhan bilang. Pertama, ada 40 tahun mereka berada di padang gurun. Sudah. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Keluar dari Mesir, beredar-edar di padang gurun, keliling padang gurun 40 tahun lamanya. Kemudian mereka masuk tanah Kanaan dan mereka mendiami tanah Kanaan selama 450 tahun. Ya. Ayat yang ke-19 itu. Kisah Para Rasul 13 ayat yang 18, 19 sudah baca. Kemudian mereka diperintah, katanya tadi kita sudah baca, oleh Raja Saul. Berapa tahun lamanya Raja Saul memerintah? Berapa tahun? Saudara lihat di depan. Berapa tahun Raja Saul memerintah? 40 tahun. Setelah itu ada 40 tahun lagi. Siapa yang memerintah setelah Saul? Daud. Dia memerintah selama 40 tahun juga. Kemudian berpindah kepada Salomo. Dalam tahun yang keempat, Salomo mulai mendirikan bait Allah. Jadi dihitung 3 tahun. Sekarang kita jumlah 40 tahun ditambah 450 tahun ditambah 40 tahun pemerintahan Raja Saul, ditambah 40 tahun pemerintahan Raja Daud, ditambah 3 tahun Raja Salomo sebelum mendirikan bait Allah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah, siapa cepat menghitung? 573 tahun. Pintar semua, udah tertulis ya. 573 tahun. Jadi sejak orang Israel keluar dari Mesir, dicatat 573 tahun sampai mereka mendirikan bait suci. Sekarang kita lihat perbandingannya, ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Kita baca 1 Raja-Raja pasal yang 6 ayat 1. Hafal tadi ya. Tadi 573 tahun. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun, coba lihat, 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo
mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Sekarang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, berapa tahun? 480 tahun. Tadi kita hitung dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 18 sampai 22, hanya 573 tahun. Lebih, yaitu 573 tahun. Sekarang dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, kok dicatat 480 tahun saja? Mengerti itu tidak? Ya, kalau mengerti ganggu, kalau tidak geleng kepala. Sudah. Ya. Artinya apa? Ada beda. Artinya apa? Ada selisih. Tadi kita baca dari sejak orang Israel keluar dari Mesir, sebentar ya. Dari sejak orang Israel keluar dari Mesir sampai mereka menduduki tanah Kanaan, kemudian sampai mereka mulai mendirikan bait Allah, 573 tahun. Sekarang 1 Raja 6 ayat 1 menyimpulkan bukan 573 tahun, 480 tahun. Berarti ada selisih 90. Siapa bisa itu? 573 kurang 480 tahun. Ada selisih berapa? Ada selisih 93 tahun. Pintar semuanya itu tulisannya. Jadi ayat mana yang benar nih kita melihat? Kenapa bisa ada selisih? Apakah kita mau pegang Kisah Rasul? Atau kita mau pegang kitab 1 Raja-Raja 6? Mana yang betul? Mengapa kedua ayat ini berbeda? Mengapa ada selisih 93 tahun? Mana yang benar? Apa 1 Raja-Raja atau Kisah Para Rasul? Kedua-duanya benar. Kedua-duanya betul. Kisah Para Rasul mengisahkan seluruh, saudara. Tetapi yang dihitung yaitu seluruh. Tetapi yang dihitung hanya 480 tahun. Ada 93 tahun selisih. Dari mana 93 tahun itu? Sekarang mari kita lihat. Mengapa terjadi selisih 93 tahun? Ketika orang Israel hidup pada zaman hakim-hakim, saudara, mereka kerap kali melakukan perbuatan berbuat jahat kepada Tuhan. Kita periksa misalnya Hakim-Hakim pasal 3 ayat 8. Kita lihat. Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-8. Yuk kita lihat ayat-ayat. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishatai, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishatai. Berapa? 8 tahun lamanya. Mereka takluk kepada raja Aram. Catat, 8 tahun lamanya. Ya, terusnya. Sekarang kita catat lagi. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14. Tadi 8 tahun ya sudah ditulis. Sekarang Hakim-Hakim 3 ayat 14. Hakim-Hakim 3 ayat 14. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Berapa sekarang? 18 tahun. Tadi 8 tahun, sekarang 18 tahun. Jumlah ya. Kemudian catat lagi. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Satu raja, dua raja, satu. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya baca ya. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor, panglima tentaranya Ila Sisera yang diam di
Haroset Hagoyim. Wah, di mana ini, saudara-saudara? Ya. Mereka diserahkan kepada Raja Kanaan berapa lama? 20 tahun. Udah? Tadi 8, sekarang 18, tambah 20. Kemudian sekarang Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Berapa tahun? 7 tahun lamanya. Udah jumlah? 8 tambah 18. Coba itu 8 tambah 18. Udah? Tambah 20. Udah? Sudah? Sekarang tambah 7. Udah berapa itu? Berapa? 53. Ah, satu lagi. Kita lihat. 53 ya? Udah 53 ya? Nah, kita lihat. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Udah? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lama. Udah? Tadi berapa? 53 tambah 40 tahun. Berapa sekarang? Tadi bedanya 570 berapa tadi? 573 dikurang 480 sama dengan berapa? 93 tahun. Jadi kisah para rasul benar. 1 Raja-Raja 6 ayat 1 benar. Ternyata ada selisih tahun-tahun di mana mereka itu melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan bagaimana sih? Melupakan Tuhan seperti apa? Kerap kali ketika mereka diserahkan kepada orang Kanaan, kepada orang Aram, Alkitab berkata mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Contohnya ayat yang pertama tadi, Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-8 kita sudah baca. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, yang menjual mereka kepada Kushan, Raja Aram, dan mereka takut 8 tahun lamanya. Apa yang mereka lakukan? Ayatnya yang ke-7, pasal 3 ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Berapa tahun mereka melakukan itu? 93 tahun adalah waktu-waktu yang terbuang sia-sia. 93 tahun lamanya mereka dibiarkan berganti-ganti. Ada orang Filistin, ada orang Aram, ada orang Kanaan. Allah izinkan orang mereka diperbudak. Saudara-saudara, 93 tahun itu adalah tahun-tahun saat mereka dianiaya atau dibiarkan Tuhan karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu tidak beribadah kepada Tuhan. Bagi Tuhan itu adalah perbuatan yang jahat. 93 tahun itu adalah tahun-tahun yang hilang bagi orang Israel, di mana mereka diperhamba oleh musuh. Diperhamba oleh musuh, saudara. Musuh kita kadang-kala bukanlah orang Aram. Musuh kita kadang-kala bukanlah orang Filistin. Musuh kita kadang-kala bukanlah orang Moab, bukanlah orang Kanaan, bukanlah orang Midian. Tetapi musuh kita sekarang itu bernama kemalasan, keengganan, pekerjaan, bisnis. Musuh kita yang
dibiarkan dalam tangan orang Midian, saudara-saudara. Bukan Allah tidak bisa menolong mereka, tetapi karena mereka melakukan apa yang jahat, karena tidak beribadah kepada Tuhan, Allah biarkan mereka, saudara-saudara. Saat mereka mengabdi kepada Allah lain, saat itu hari-hari mereka tidak dihitung oleh Allah. Itu sebabnya 1 Raja-Raja 6 ayat 1 mencatat, sejak dari Mesir sampai mereka mendirikan bait suci hanya 480 tahun. Padahal sebenarnya ada 573 tahun. Kenapa waktu itu dibuang oleh Tuhan? Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana Tuhan membiarkan. Ada waktu-waktu kesia-siaan di mana mereka memilih untuk tidak takut, mereka memilih untuk beribadah kepada Allah lain, mereka memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, sejak kita percaya kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan. Saya ketika belajar ini saya menangis. Betapa banyaknya hari-hari saya yang hilang karena hidup tidak diberikan kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari kita yang sia-sia. Itulah sebabnya kita minta Roh Kudus untuk merebut kembali hari-hari kita yang sia-sia itu. Kita minta kepada Roh Kudus untuk kita merebut kembali tahun-tahun yang hilang itu. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dia berkata apa? Efesus 5 ayat 16 dan 17. Ya, Efesus pasal yang kelima. Sebab itu pergunakanlah hari-hari, sebab hari-hari ini ya adalah jahat. Pergunakanlah hari-hari yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, hari-hari tanpa persekutuan dengan Allah adalah hari-hari yang tidak dihitung oleh Allah. Hari-hari yang tidak dihitung oleh Allah adalah hari-hari yang sia-sia. Kita periksa Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 12. Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Kita lihat ya. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Kemudian Bilangan pasal 10 ya. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Menurut perhitungan, tidak sampai 2 tahun sebenarnya orang Israel itu sudah sampai di tanah Kanaan. Karena pada tahun yang kedua, saudara-saudara kasih, mereka sudah berada di Kades Barnea. Ya. Berada di Kades Barnea. Sebentar lagi mereka dapat masuk di tanah Kanaan. Tetapi kemudian waktu mereka terbuang begitu saja, 38 tahun sesudah itu. Saudara, terbuang begitu saja oleh karena ketika mereka sampai di Kades Barnea, Musa menyuruh 12 pengintai. 10 pengintai pulang. Berkata apa? Jangan sampai kita masuk tanah Kanaan. Kenapa? Kalau kita masuk tanah Kanaan, kita akan dimakan habis. Ada orang enak di sana, makan orang. Ya. Makan orang, saudara. Ya. Saya ingat waktu penginjilan, saya baca sejarah penginjilan Nomensen di Tanah Batak.
Saat itu orang Batak masih makan orang. Mungkin keturunan orang enak ini barangkali. Ya, dulu. Betul atau tidak itu? Saya baca dalam sejarah saja itu. Ya, mungkin itu keturunan orang enak mungkin. Enggak ya. Orang Israel mereka takut. 10 penginjak berkata, kita akan dimakan seperti belalang nantinya. Ya. Jadi mereka ketakutan. 2 pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb tidak bisa berkata-kata. Dia bilang, kita tetap enggak, kata mereka. Kalah banyak, mereka berputar lagi 38 tahun. Waktu mereka disia-siakan. Sekali lagi bukan Tuhan yang menyia-nyiakan waktu, tetapi manusia. Orang Israel yang menyia-nyiakan waktu. Kita baca Abraham sekarang. Kejadian Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 dan 3. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 ayat 2 dan ayat 3. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, daerah orang kafir. Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ayat yang ketiga. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah saat di mana Allah memanggil Abraham keluar dari Mesopotamia ke tanah Kanaan. Tetapi Abraham masih separuh hati, saudara. Tuhan berkata, keluarlah engkau dari sanak saudara. Dia bilang, saya takut nih. Ya sudahlah Tuhan. Oke, saya mau keluar dari Mesopotamia, tapi saya ajak ayah saya ya. Saya ajak bapak saya ya. Saya ajak keponakan saya ya. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-31. Dia malah bukan pergi ke tanah Kanaan, dia masih singgah lagi di Haran. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-31. Jadi ini waktu yang sia-sia. Kita membaca ayat 31 pasal 11 kitab Kejadian. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi sampai mereka kemana? Bukan ke tanah Kanaan. Mereka malah mampir ke tanah Kanaan. Mereka malah mampir ke Haran. Bukannya pergi ke tanah Kanaan, malah mampir ke Haran dan menetap di sana. Saudara, Abraham pun sebelum dia bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pernah separuh hati kepada Tuhan. Saudara, apa? Separuh hati. Ya, percaya sih. Tapi bagaimana ya Tuhan? Boleh gak begini? Ya percaya sih Tuhan. Tapi aduh, kenapa saya begini ya? Separuh hati. Masih separuh jiwa. Separuh hati percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, pergilah tinggalkan sanak saudaramu. Mereka pergi mampir ke Haran, menetap pula
pula di sana. Tuhan berkata, pergilah engkau sendiri. Dia ajak bapaknya, dia ajak ponakannya. Seakan-akan dia tidak percaya kepada Tuhan. Takut dia. Ini waktu yang dibuang oleh Abraham. Jadi kalau kita melihat mengapa Abraham nanti sampai tua baru benar-benar janji Allah diberikan kepadanya, bukan kesalahan dari Allah. Tetapi ada waktu yang dibuang sia-sia oleh Abraham. Allah sudah berkata, aku akan memberkati engkau. Tapi aduh, boleh enggak begini Tuhan? Nanti ketika dia bersungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Saudaraku, perhatikan benar-benar ini. Nanti ketika benar-benar dia telah taat dengan sesungguhnya. Ada yang bilang, taat dengan sesungguhnya. 1, 2, 3. Taat dengan sungguh. Tuhan berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan separuh hati, betul? Separuh jiwa, betul? Separuh kekuatan, betul? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap, dengan sesungguhnya. Tatkala kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, Allah memperhitungkan waktu itu. Bilang haleluya. Kalau kita masih separuh hati, separuh jiwa, separuh kekuatan, separuh tenaga mengasihi Tuhan, sama seperti Abraham, belum dihitung oleh Tuhan. Nanti waktu dia segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwanya, dia mengasihi Tuhan, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara, baru dia dihitung oleh Tuhan. Firman Tuhan datang, Kejadian 12 ayat 4. Coba periksa ayat itu. Kejadian 12 ayat 4. Barulah umur Abram, coba lihat, dihitung. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Firman Tuhan datang, Kejadian 12 ayat 1. Abram, pergilah, aku akan memberkati engkau. Pergilah dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah engkau. Baru dia benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang kedua kita periksa. Ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat nama masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Lanjut. Aku akan memberkati orang memberkati engkau, mengutuk orang-orang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Ini, lalu pergilah Abraham. Nanti ketika dia taat, ketika manakala dia setia, manakala dia taat sepenuh hati kepada Tuhan, baru mulai dihitung. Abraham berumur 75 tahun. Coba andai dia sudah dari dulu, dia tidak tua dulu, baru Tuhan menyatakan firman-Nya. Coba dia telah taat sepenuh hati kepada Tuhan sejak. Siapa yang menyia-nyiakan waktu? Bukan Tuhan. Tapi Abraham menyia-nyiakan waktu Tuhan. Nanti ketika dia taat sepenuhnya, baru mulai dihitung oleh Allah. Saudara perhatikan kalimat yang saya akan ucapkan ini. Saat manusia mutlak taat kepadanya, saat itu waktu kita mulai dicatat oleh Allah.
saat kita ragu-ragu, saat kita mendua hati, saat kita tidak yakin, saat kita separuh yakin, tidak dijawab. Saat kita teguh, saat kita mutlak percaya kepadanya. Abraham kehilangan 13 tahun. Orang Israel secara keseluruhan kehilangan 93 tahun dalam sejarah mereka. Saudara yang kasih, Kejadian 16 dan Kejadian 17 pun Abraham sempat kehilangan tahun-tahunnya karena dia mengikuti keinginan daging. Ya. Jadi waktu kita hilang, waktu kita bergulir dengan sia-sia, manakala kita tidak taat sepenuhnya. Waktu kita itu bergulir sia-sia, manakala kita mengikuti keinginan daging kita. Saudara, Abraham mengikuti keinginan Sarai istrinya, menghampiri Hagar, kemudian lahirlah Ismail. Saudara perhatikan, ketika dia mengikuti keinginan dagingnya, waktu sejarah untuk Abraham diberhentikan dulu sementara, tidak dihitung. Coba kita lihat, ya. Saya pun menarik sekali membaca, belajar ini. Kejadian 16 ayat yang terakhir. Kejadian 16 ayat terakhir, ayat berapa itu? Ya. Kejadian 16 ayat yang terakhir. Abraham, coba, berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail lagi. 86 tahun. Dia mengikuti keinginan daging. Kemudian dia memiliki anak yang bernama Ismail. Tapi setelah Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17. Ya. Ya, tadi 86. Sekarang ketika Abraham berumur 99. Sudah periksa dalam Alkitab. Coba periksa dalam Alkitab. Ya. Kemana antara 86 tahun sampai Kejadian 17 ayat 1? Kejadian 16 ayat terakhir. Ayat berapa itu ayat terakhir? Kejadian 16 ayat 16. Kejadian 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun. Dah. Kemudian pasal 17. Abraham berumur 99 tahun. Coba, 99 kurang, kita banyak berhitung begini ya. 99 kurang 86, berapa tahun? Ada 13 tahun kesia-siaan lagi. Ya. Ada 13 tahun yang tidak dihitung. Kemana 13 tahun ini? Tidak diberitahu apa yang dilakukan oleh Abraham. Karena saat itu dia mengikuti keinginan daripada Hagar, istri. Sarai istrinya untuk menghampiri Hagar. Ya. Dia tidak taat sepenuh hati lagi. Kembali. Separuh doang. Hanya taat separuh. Percaya separuh. Mengikuti keinginan istrinya. Tidak dihitung oleh Tuhan. Tetapi saat dia menyingkirkan dagingnya, Kejadian pasal yang ke-19, ya. Kejadian 17 Kejadian 17 ayat yang ke-10. Dia berkata begini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu
yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Disunat. Mengapa sunat ini perlu bagi Abraham? Karena mengingat tadi sebelum ayat-ayat ini dia mengikuti keinginan dagingnya. Maka sekarang untuk memperbarui perjanjian, Tuhan berkata, sekarang aku akan membuat perjanjian lain dengan engkau, tapi tandanya kamu harus disunat. Mengapa sekarang kita tidak disunat? Saudara, ya. Yang terpenting perjanjian baru berkata, sunat itu adalah gambaran untuk secara batiniah kita menyunat perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23. Pasal 17 ayat yang ke-23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari sisi rumahnya dan istri rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Abraham pun harus disunat biarpun sudah tua. Nanti ketika dia disunat, saudaraku, ketika dia ditanggalkan, artinya menanggalkan, sekarang dia benar-benar bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Allah menyatakan janjinya kepada dia. Saudaramu, kiranya mulai hari ini kita dapat menyingkirkan segala yang dimiliki oleh tubuh daging ini, dan kita benar-benar menyerahkannya kepada Roh Kudus untuk terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita sudah menempuh hidup selama 60 tahun. Jangan sampai kita sudah menempuh hidup selama 70 tahun. Kita sudah menempuh selama 50 tahun. Lalu ternyata yang dihitung, kita sudah menempuh hidup 60 tahun. Ternyata yang dihitung cuma 1 tahun. Kemana yang 59 tahun? Kita menyia-nyiakan waktu kita. Kemana yang sekian puluh tahun? Kita melakukan itu karena menyia-nyiakan waktu kita. Saudara, Allah telah menyiapkan kepada kita waktu yang terbaik. Dia ingin kita mempergunakan waktu-waktu itu bersama dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-20 ada sebuah perumpamaan di sana. Pertama, Tuhan tidak sedang melihat orang yang menganggur. Dia sedang melihat kita ketika kita bekerja. Yang kedua, ternyata Tuhan sudah punya satu lingkungan pekerjaan yang telah ditentukannya, yaitu kebun anggur Allah. Di luar pekerjaan, di luar kebun anggur Allah itu adalah menganggur. Tidak bekerja di kebun anggur Allah itu berarti menganggur. Bekerja di kebun anggur Allah adalah bekerja di dalam kehendak Allah. Bekerja dalam kebun anggur Allah bukan berarti semuanya harus jadi pendeta, bukan berarti semua harus jadi penginjil, bukan. Kalau semua jadi pendeta, siapa lagi yang jadi jemaat? Lebih enak mana? Jadi pendeta atau jadi jemaat? Lebih enak mana? Jadi pendeta atau jadi jemaat? Dulu saya pikir jadi pendeta itu enak, saudara.
Tapi ternyata setelah saya menjalaninya, sungguh indah. Saudara-saudara, begitu banyak yang kami hadapi. Saya mulai belajar berkata semua ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saudara-saudara, semua pekerjaan milik Tuhan. Kita ini hanya orang-orang tak berguna yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ya. Jadi bekerja di kebun anggur Allah bukan berarti semua harus jadi pendeta, bukan semua harus jadi penginjil. Bekerja di kebun anggur Allah itu berarti bekerja dalam kehendak Allah, hatinya untuk Allah. Ada pebisnis yang hatinya pendeta, tapi ada pendeta yang hatinya pebisnis. Saudara, Allah menginginkan kita bekerja di kebun anggur Allah. Artinya Dia menginginkan kita untuk bekerja dalam kehendak Allah, untuk berada selalu dalam wilayah kehendak dan kedaulatan Allah, saudara, supaya tidak ada waktu kita yang hilang. Sekali lagi, Allah mencari orang, jangan menganggur, waktumu hilang, bekerja di kebun anggur Allah. Allah ingin kita selalu ada dalam kehendak Tuhan. Tetapi ternyata begitu banyaknya waktu kita yang terbuang, begitu banyaknya waktu kita menganggur. Benar kita bekerja, tetapi kita bekerja menurut keinginan kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri, dan kita mengabaikan Tuhan. Itu berarti kita menyia-nyiakan waktu Tuhan. Tapi syukur, Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Kita baca ayat ini. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Yuk kita baca. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Mari kita buka saja Yoel pasal 2. Udah lama ya buka Yoel ya. Saya Yoel, Amos, Wajah, Habakuk, Sefanya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk 2 ayatnya yang ke-25. Udah dapat semua? Bilang haleluya. Mari kita baca. 1, sudah dapat? Di atas ada Yoel berarti. Ada Yoel 2 ayat 25. Yuk kita baca 1 dan 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang puri. Tentaraku yang besar kukirim ke antara. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Bilang amin. Amin kenapa? Amin kenapa? Amin kenapa? Amin kenapa? Karena Tuhan akan memulihkan. Dia akan menembus. Kita dapat menembus tahun-tahun yang hilang dengan sia-sia. Haleluya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang habis oleh belalang, yang habis oleh belalang pelompat, yang habis oleh belalang pelahap, yang habis oleh belalang pengerik, yang habis. Aku akan memulihkan. Bagaimana caranya? Kita buka Mazmur 84. Mazmur 84 ayat terakhir. Mazmur 84. Dia berkata begini, ayat yang ke-11. Sudah dapat bilang haleluya? Sebab, mari baca bersama-sama. 2, 3. Sebab lebih baik
satu hari di pelataranmu. Bilang amin. Bilang amin. Apa amin? Satu hari lebih baik. Sekali lagi, lebih baik apa? Satu hari di pelataranmu. Kita berapa jam di ibadah? Berapa jam kita ibadah? 2 jam setengah. Kalau ada ibadah 3 jam, maka mulai ada yang keluar satu-satu. Kalau ibadah ini sempat 5 jam, saudara kasih, tinggal 1/3 lagi. Kalau sempat ibadah ini 5 jam, maka tinggal 2 orang yang ada di sini. Alkitab berkata lebih baik 1 hari. 1 hari itu permisi berapa jam? 1 hari. Makanya anak-anak kita akan 2 hari 1 malam ada di sini. Mana guru sekolah minggunya? Ya, berapa lama anak-anak akan di sini? 2 hari 1 malam akan mengadakan sil. Karena gurunya sisil, ya. Jadi mereka akan mengadakan sil. Apa itu sil? Sekolah Injil liburan, ya. Jadi suruhlah anak-anak atau cucu-cucu saudara untuk ada di gereja ini. Ya, saudara-saudara. Mereka nginap 1 malam di sini. Berapa jam kita ibadah? 3 jam doang paling lama. Tapi udah 3 jam, datangnya separuh waktu. Saudara, pulangnya paling cepat. Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari. 1 hari di pelataranmu, 1000 hari di tempat lain. Lebih baik. Tuhan dapat memulihkan waktu kita ketika kita 1 hari di pelataran Tuhan mengganti 1000 hari kesia-siaan kita. Tuhan dapat memulihkan kita asal kau 1 hari di pelataran Tuhan mengganti 1000 hari kesia-siaan di tempat lain. Tapi untuk melakukan 1 hari ini pun kita susah. Padahal 1 hari itu perbandingannya 1000 hari di tempat lain. Di tempat kesia-siaan Tuhan berkata, aku akan memulihkan. Haleluya. Lebih baik, pasal 84 ayat 11, 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat lain disebut apa begitu? Tidak ada yang lebih. 1 hari di pelataran, di rumah Tuhan, jauh lebih baik. Kita dipulihkan untuk 1000 hari di tempat lain. Kemudian apa? Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Gak usah masuk pun. Menurut lagu Gitit Bani Korah, dengan di ambang pintu rumah Allahku pun masih lebih baik daripada diam di kemah orang-orang fasik. Disinilah, di rumah Tuhanlah, ketika kita mencintai rumah Tuhan, mencintai persekutuan, mencintai ibadah, maka tahun-tahun kita dipulihkan oleh Tuhan. Tahun-tahun kita diperbaiki oleh Tuhan. Tahun-tahun di mana kita mengabaikan waktunya Tuhan, diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Karena hari-hari ketika kita bersekutu dengan Tuhan adalah hari-hari yang dihitung oleh Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati di
Biar kami menikmati kemurahan-Mu dalam baik-Mu ya Tuhan. Biar kami menerima dan menikmati sukacita-Mu dalam baik-Mu ya Tuhan. Menikmati hadir-Mu. Saat ini kami menikmati perjamuan yang kudus. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Kami menikmati roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Persekutuan dengan Engkau melalui kematian, penguburan dan kebangkitan-Mu Yesus. Tolonglah kami. Saya undang para penentua dan pelayan-pelayan perjamuan untuk datang ke depan. Kita akan menerima perjamuan kudus.
percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sembahyang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Biar kami menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami perlu. Sebabnya kami berada dalam bait-Mu, dan lebih baik satu hari di pelantaran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, kami menikmati perjamuan-Mu. Angkatlah roti di tangan kami, perlahan-lahan lebih tinggi dari kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, dan yang akan kami terima bersama-sama dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dan makanlah. Haleluya. Peganglah cawan di tangan kanan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih untuk cawan anggur yang adalah darah-Mu yang akan kami terima bersama-sama Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dan minumlah. Haleluya. Syukur kami kepada-Mu. Syukur kami kepada-Mu. Syukur kami kepada-Mu Tuhan. Heran Engkau, haleluya. Heran namanya. Heran namanya. Nama Yesus. Saya merasakan kasih-Nya mengalir pagi ini, kuasa-Nya tercurah pagi ini. Tuhan akan menolong engkau, saya percaya.